Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik? Baik. Baik. Oke, sekarang tengok kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada yang belum berangkat nggak? Kenapa? Kenapa nggak berangkat? Kenapa? Lagi kena masalah. Oh iya, semoga yang kena masalah cepat selesai ya masalahnya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, hari ini kita mau belajar apa anak-anak? Dalam muamalah. Oke, di sini ada yang tahu nggak? Jujur itu apa? Jujur itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa adanya? Ya, betul sekali. Oke, tepuk tangan dong buat sama. Ya. Oke. Sekarang ada yang tahu nggak kalau arti muamalah itu apa? Muamalah. Nggak tahu. Ya, belum tahu ya. Jadi muamalah itu di sini bukan sekedar jual beli ya, anak-anak, tapi adalah hubungan atau interaksi antar manusia yang berkaitan dengan hak, kewajiban antar masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama. Oke, langsung saja. Oke, di sini izinkan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pada akhir pembelajaran, kalian itu diharapkan mampu untuk membaca Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Surat Al-An'am ayat 1-5 dengan baik dan benar. Terus yang kedua yaitu menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Al-An'am ayat 152 tentang pentingnya bersikap jujur dalam muamalah. Yang ketiga, menganalisis contoh perilaku jujur dan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kandungan kedua ayat tersebut. Terus yang terakhir yaitu ada menunjukkan sikap-sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Oke, sekarang amati gambar ini ya anak-anak. Kira-kira ini gambar apa? Gambar yang kanan sama kiri? Bimbang. Iya. Yang ini tuh jujur apa enggak? Enggak, berarti curang ya. Kalau yang ini jujur ya. Iya, terus pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang berbuat curang dalam menakar atau menimbang hal apapun? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kenapa kok bisa sih orang itu berbuat curang? Tujuannya apa berbuat curang itu? Ya, untung. Ya, betul sekali. Tepuk tangan lagi buat Terus yang kedua ya, apa akibatnya jika semua orang tidak jujur dalam bermuamalah? Akibatnya apa kalau orang nggak jujur dalam muamalah? Muamalah itu apa tadi? Selain jual beli? Sudah jujur. Salah. Apa? Muamalah itu ya, itu apa namanya? Bukan sekedar jual beli, tapi ada utang piutang juga. Terus ada kerja kelompok. Kalau kerja kelompok kan harus ditepati ya janjinya. Misal jam 7 ya, jam 7 jangan molor gitu. Nah ini apa akibatnya jika semua orang tidak jujur? Kalau tidak jujur itu akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Dosa. Ya betul sekali, tepuk tangan dong buat Mas Teguh. Oke, sekarang masuk kepada materi ya. Apa itu jujur? Apa tadi jujur? Berkata apa adanya atau bertindak sesuai kenyataan. Kejujuran menjadi dasar kepercayaan dalam kehidupan. Terus jujur merupakan sifat para nabi dan rasul. Jadi orang yang bersifat jujur itu merupakan juga sifatnya para nabi dan rasul. Jadi kalau kalian bersifat jujur, kalian juga sudah mengikuti sifat dari nabi dan rasul. Oke, lanjut pada materi. Mari membaca ayat beserta terjemahannya. Oke, anak-anak pada bawa buku nggak hari ini? Wow. Oke, sekarang itu ya buka aplikasi NU Online atau web NU Online. Baca surat Al-Mutaffifin ya. Kalau enggak ini bisa lihat ya di sini. Kita baca bareng-bareng ya dari ayat pertama sama artinya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Terus ayat yang kedua, artinya mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi. Terus ayat yang ketiga, wa idza qaluhum aw wazanun yuksirun. Artinya sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Terus ayat yang keempat, artinya tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Oke, ini ayat terakhir aja ya, soalnya ada 17, kalian bisa baca di rumah. Ayo ayat terakhir dibaca. Artinya pada suatu hari yang besar atau kiamat. Terus ada satu ayat lagi yaitu surat Al-An'am. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dan mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menuntut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikianlah itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Nah, dari surat ini yang kalian pahami apa setelah membaca surat tadi Al-Mutaffifin sama Al-An'am? Yang tahu nggak? Tidak boleh. Apa? Ayo. Ya, kita baca bareng-bareng ya kandungan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 7. Yang pertama, Allah melarang segala bentuk kecurangan, terutama dalam takaran dan timbangan. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Allah melarang segala bentuk kecurangan atau kecurangan terutama dalam takaran dan timbangan. Jadi kita itu disuruh oleh Allah untuk tidak berbuat curang ya, terutama dalam takaran dan timbangan. Terus yang kedua yaitu setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amalnya pada hari kiamat. Maksudnya apa? Yang tahu nggak? Yang kedua ini, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, jadi setiap kelakuan yang kita lakukan di bumi ini, walaupun sekecil apapun ya, pasti akan dipertanggungjawabkan amalnya di dunia akhirat. Jadi kalau kalian bohong hari ini, ya itu pasti akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti. Terus yang ketiga, semua amal orang durhaka dicatat dalam sijin. Sijin itu apa? Sijin itu neraka ya. Dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Terus yang keempat, ada orang yang mendustakan ayat Allah dan hari pembalasan akan mendapat balasan berupa azab. Jadi kalau kalian mendustakan ayat Allah itu pasti kalian dapat azab ya nantinya. Terus Islam mengajarkan kejujuran, amanah dan keadilan dalam setiap muamalah. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan. Salah satunya yaitu ada kejujuran, amanah dan keadilan. Seperti itu. Terus yang kedua ada kandungan dari Quran surat Al-An'am. Ayo dibaca bareng-bareng ini. Yang pertama apa? Menjaga harta yatim. Ya, terus yang kedua? Menjaga mata dengan adil. Yang ketiga? Yang keempat? Menata cicitnya dan berlakuan anak. Nah, dari keseluruhan ini, kalian paham nggak apa yang dibaca tadi itu apa maksudnya? Kenapa? Apa maksudnya? Ada yang tahu nggak kandungan dari surat Quran surat Al-An'am ini? Jadi intinya kalian itu disuruh menjaga harta anak yatim dengan jujur ya, seperti itu. Terus sekarang ini, bagaimana menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Berkata apa adanya. Ya betul. Terus selanjutnya ada
menepati janji, ada tidak mengambil hak orang lain, amanah dalam menjalankan tugas, jujur saat belajar, bekerja, dan jual beli. Selain contoh di sini, kalian tahu nggak contoh yang lain itu apa? Dalam bagaimana menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain contoh yang di sini, kalian bisa menyebutkan nggak satu saja? Tidak berbohong. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang sebelum bermain, saya akan membagikan LKPD ya, tugas. Ini bisa dikerjakan ya. Nanti kalau udah dikerjakan bisa dikumpulkan ya, masuk ke depan. Satu kelompok, satu ya. Kelompoknya ini dibagi dua. Ini Mas Iro sama siapa namanya? Mas Zaki ya. Ya, Zaki. Terus Mas Minan sama? Mas Satria. Ya, betul. Ini Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Nanti kalau udah bisa dikumpulkan maju ke depan perwakilan. Ya. Udah apa belum ada kamera? Udah. Oh ini di kursi ini bisa. Udah apa belum? Sudah ya. Sudah. Kalau sudah perwakilan kelompok bisa mengumpulkan tugasnya di sini ya. Perwakilan kelompok bisa ditumpuk ya tugasnya. Salah satu boleh deh maju ke depan buat ngumpulin tugas. Oke, Oke, terima kasih. Oke, Mika yang pertama udah ya mengerjakan LKPD. Terus yang kedua, peserta didik diajak untuk bermain game. Jadi aturannya itu terdapat 12 kartu ya nanti di dalam game ini. Intinya ada 12 kartu berisi studi kasus dari materi yang kalian sudah pelajari tadi. Nah, terus urutan menjawabnya itu urut mulai dari kelompok 1 dan 2. Misal saya kan urut ya, berarti kelompok 1 mana ini? Yang ini apa ini? Ini kok. Di kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Berarti nanti yang jawab dulu kelompok 1. Nah, terus kalau tahu jawabannya, ini bisa diangkat. Berarti kelompok 1 kodenya apa? Kodenya merah, berarti ini. Nanti bisa diangkat ya kayak gini kalau mau jawab. Terus berarti ini kelompok 2 kuning. Terus jawaban benar memperoleh poin. Jika mendapat gong, poin kelompok bertambah 5 poin doang. Tapi kalau mendapat gold atau emas, poin bertambah 20. Terus kelompok yang poinnya tertinggi menjadi pemenang. Oke, langsung saja ke game ya. Oke, sekarang kelompok 1 dulu mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke, kita buka ya. Ya, itu 5 poin ini. Saya langsung 2. Dapat 5 poin ya tanpa menjawab soal. Terus lanjut kelompok 2. Nomor berapa? 6. 6. Nomor 6 ya, boleh kita buka. Oke, dibaca ya nomor kelompok 2. Soalnya apa? Meskipun pembelinya tidak memperhatikan timbangan, Pak Amir tetap menimbang gula sesuai dengan berat yang diminta. Mengapa Pak Amir tetap bersikap jujur? Kenapa? Jawabannya apa? Dijawab dulu, nanti bisa dicek. Kenapa? Meskipun pembelinya tidak memperhatikan, Pak Amir tetap menimbang gula sesuai berat yang diminta. Jadi walaupun pembelinya nggak merhatiin, tapi tetap Pak Amir itu jujur. Berarti kenapa? Pak Amir baik hati. Ya, coba kita cek ya. Ya, betul juga ya, karena jujur merupakan perintah Allah dan membawa keberkahan. Itu juga termasuk benar ya. Kita klik OK. Terus kelompok 1 lagi. Mau nomor berapa nih? 10. Nomor 10. Oh my God, reset. Langsung 0. Ini Kelompok 2, tim 2. Ini nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke. Fajar melihat temannya mengurangi jumlah barang yang akan dikirim kepada pembeli, tetapi tetap menuliskan jumlah sesuai pesanan. Menurutmu bagaimana tindakan teman Fajar? Jadi Fajar itu melihat temannya mengurangi jumlah barang. Apa ini jawabannya? Ayo dianalisis tadi kasusnya.
Berarti fajar itu Berbuat curang. Berbuat curang. Oke, kita cek ya. Ya, betul sekali. No. Aduh, ini tim 2 udah banyak, tim 1 gimana ini? Pilih-pilih, ayo. 7. Siapa berapa, ayo? 7. Iya. Wes. Gila, keren. Masuk kelompok 2 lagi, lanjut. Mau nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Wow. Tanggal 5 Yes, poin doang yes, ini. yes. Kelompok 1, tim 1, tim 1. Tahu nomor berapa? Nomor 4. 4. 4 ya. Oke. Purina menjual buah. Buah yang sudah busuk disembunyikan di bawah agar pembeli tidak mengetahuinya. Apakah tindakan Purina mencerminkan sikap jujur? Jadi buah yang dijual Purina itu busuk tapi ditaruh di bawah biar nggak kelihatan. Itu berarti gimana? Tidak jujur. Gimana ini buah busuknya itu disembunyikan di bawah. Berarti apakah tindakan Purina mencerminkan sikap jujur? Tidak jujur ya. Karena menipu pembeli, berarti itu tidak jujur. Oke, kita klik. Bisa ya. Ayo lanjut tim 2. 15. Ini ya berarti ya. Itu The first place. Nambah tidak jelas tapi nambah. Ayo kelompok 1 dong. Lanjut. 12. Dapat 5 poin doang ini. Iya, saya boleh. Ayo lanjut kelompok 2 lagi. 11. Oke, saat membeli makanan di kantin, Aldi menerima uang kembalian lebih dari 10.000. Penjual tidak menyadari kesalahannya. Apa yang sebaiknya dilakukan Aldi? Apa? Coba. Mengembalikan uangnya. Ya, coba kita cek bareng-bareng. Ya, betul sekali. Oke, langsung nambah ya poinnya langsung kelompok 1. Masih ada 4 nomor. 2. Pak Hasan menjual beras 5 kg pada pembeli. Setelah ditimbang kembali di rumah, beratnya hanya 4,7 kg. Karena Pak Hasan sengaja mengurangi timbangan agar mendapat keuntungan lebih. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan Pak Hasan? Jadi Pak Hasan sengaja mengurangi. Curang Pak Hasan. Iya, Karena curang. mengurangi. Coba dicek. Ya, tidak boleh karena perbuatan curang. Ya, tadi ada kata curangnya ya. Oke, langsung. Oke, seri ya. Langsung kelompok 2. 8. 8. Oke. Nadia menjual ponsel bekas. Sebelum pembeli membayar, Nadia menjelaskan bahwa baterai ponsel sudah tidak tahan lama meskipun tampilannya masih bagus. Apakah sikap Nadia sudah sesuai dengan ajaran Islam dan mengapa? Sudah sesuai. Ya, Karena kenapa? bersikap jujur. Iya, betul sekali. Langsung 70. Ayo kelompok 1. Pilih nomor 5 sama 13 kan. 13 ya. Rena sudah dapat 20, easy. Berarti ini ya. No. Mantap sekali. Oke, jadi di sini pemenangnya adalah kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang lanjut ya ke materi. Oke, setelah kalian bermain tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Tidak boleh berbulan. Iya, betul. Terus harus berbuat jujur ya. Oke, sekarang sudah pada pembelajaran terakhir. Oke, kita bacakan kesimpulannya bareng-bareng ya. Ayo. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu jujur, adil, dan amanah dalam setiap muamalah. Kecurangan seperti mengurangi makanan atau mengambil orang lain adalah perbuatan yang dilarang dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Berkata jujur, menepati janji, dan berlaku adil merupakan hak mulia yang diperintahkan dalam Al-Quran. Mari membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan nilai Al-Quran. Jadi pesan saya hari ini adalah kalian
baik dimanapun dan kapanpun itu harus bersikap jujur ya, bersikap yang baik-baik, karena yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya, seperti itu. Untuk tugasnya kalian bisa baca materi berikutnya, karena kita supaya tidak kaget besok akan membahas apa, jadi kalian dibaca dulu materinya, seperti itu. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Makes it hard